Bayangkan, seorang anak perempuan kurus, wajah polos, suara lirih. Semua orang ingin melindunginya. Tapi bagaimana jika anak itu sebenarnya bukan anak-anak sama sekali? Kasus ini terjadi di jantung Eropa. Bukan di gang gelap, tapi di rumah keluarga biasa. Dan nama itu awalnya nyaris tak dikenal. Barbora Shkrlova, seorang wanita dewasa yang berhasil meyakinkan dunia bahwa dirinya adalah anak kecil. Keluarga ini membuka pintu, dan tanpa sadar mereka tengah membuka neraka. Barbora mengaku sebagai anak terlantar. Dengan cara yang meyakinkan, ia berhasil membuat semua orang percaya bahwa ia adalah korban. Keluarga Mawerova menerimanya untuk tinggal bersama keluarga. Saat itu, mereka memposisikan Barbora sebagai korban yang harus dilindungi. Mereka tidak menyadari bahwa di kemudian hari, justru anak-anak kandung keluarga ini mendapat penyiksaan. Barbora selalu terlihat seperti anak kecil. Tubuhnya mungil, wajahnya polos, suaranya pelan. Ia mengaku berusia 13 tahun. Tetangga melihatnya sebagai anak yang pemalu. Petugas sosial melihatnya sebagai korban kekerasan. Bahkan dokter memperlakukannya seperti anak yang rapuh, perlu dilindungi. Tak ada yang curiga. Karena siapa yang akan curiga pada seorang anak kecil? Padahal di balik wajah polos itu, Barbora sudah berusia 33 tahun. Barbora tidak sekadar berpura-pura. Ia seolah memang hidup sebagai anak kecil. Ia tidur di kamar anak, berbicara seperti bocah ketakutan, dan selalu tampak seolah menyimpan trauma mendalam. Trauma itulah yang ia gunakan sebagai senjata. Ia memposisikan diri sebagai korban. Dan dari posisi itu, ia mulai mengendalikan orang dewasa di sekitarnya. Perlahan, ia menanamkan cerita tentang kekerasan, tentang hukuman, tentang pendidikan yang harus diberikan pada anak-anak lain di rumah itu. Yang paling mengerikan bukanlah penyamarannya, melainkan apa yang ia lakukan setelah dipercaya. Barbora mendorong dua anak laki-laki dalam keluarga itu untuk Ia merekamnya. Ia mengatur skenario. Ia menonton. Sementara orang-orang dewasa di sekitarnya percaya bahwa semua itu adalah bagian dari terapi atau hukuman yang wajar. Kekerasan itu berlangsung berbulan-bulan, tanpa ada yang berani bertanya, tanpa ada yang menghentikan. Kebenaran akhirnya terungkap bukan karena kecurigaan, tapi karena kamera. Rekaman yang ditemukan polisi memperlihatkan sesuatu yang tak masuk akal. Bagi polisi, seorang anak perempuan tampak terlalu tenang, terlalu terstruktur cara bicaranya. Nada suaranya bukan suara bocah. Pilihan katanya bukan bahasa anak. Ia memberi instruksi, ia mengatur, ia mengawasi. Penyelidik mulai saling berpandangan. Ini bukan korban, ini pengendali. Penyelidikan pun dibuka. Dokumen diperiksa. Sidik jari dicocokkan. Dan dunia terhenyak.
anak itu sama sekali bukan anak-anak. Polisi lalu melakukan hal sederhana tapi krusial, yaitu verifikasi identitas. Akta kelahiran yang digunakan Barbora ternyata palsu. Data medis tidak konsisten. Riwayat sekolah tidak pernah benar-benar ada. Saat sidik jarinya diperiksa, jawaban itu datang seperti palu godam. Dia bukan anak-anak. Wanita yang selama ini diperlakukan sebagai korban berusia 13 tahun itu sebenarnya adalah Barbora Shkrlova, perempuan dewasa berusia 33 tahun. Buronan lintas negara yang sudah lama menghilang dari radar. Dan lebih buruk lagi, ia sudah sangat terlatih dalam menghilang. Ia pernah menghilang dari Norwegia, terlibat dalam sekte aneh, bahkan pernah hidup dengan identitas palsu lainnya. Setiap kali topengnya hampir terbuka, ia menghilang. Lalu muncul lagi, dengan wajah baru, dengan cerita baru, seperti bayangan yang selalu menemukan sudut gelap untuk bersembunyi. Pada akhirnya, Barbora berhasil ditangkap. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada teriakan. Barbora ditangkap dengan tenang, hampir sunyi. Ia tidak melawan, ia tidak menangis. Ia hanya diam, seperti seseorang yang tahu bahwa permainan telah selesai. Saat dibawa keluar, banyak orang tercengang. Sulit menerima bahwa sosok mungil itu adalah arsitek penderitaan dua anak. Di pengadilan, suasana terasa berat. Barbora tidak tampil sebagai monster berteriak atau terdakwa penuh emosi. Ia tenang, datar, hampir tanpa ekspresi. Jaksa membeberkan segalanya. Manipulasi psikologis, penyiksaan anak, perekaman kekerasan, pemalsuan identitas, hingga pelarian lintas negara. Pengadilan menyimpulkan satu hal penting. Barbora bukan sekadar ikut terlibat. Ia adalah penggerak utama. Barbora dijatuhi hukuman penjara jangka panjang di Republik Ceko. Selain hukuman fisik, ia juga diwajibkan menjalani perawatan psikiatri intensif. Hakim menyebutnya sebagai individu dengan pola manipulasi ekstrem, kemampuan menipu tingkat tinggi, dan bahaya serius bagi anak-anak. Ia tidak boleh lagi mendekati atau hidup bersama anak di bawah umur. Setiap geraknya setelah bebas akan berada di bawah pengawasan ketat. Kasus ini meninggalkan luka kolektif. Bukan hanya karena kejahatannya, tapi karena pertanyaan yang menggantung. Bagaimana jika tidak ada kamera? Bagaimana jika ia tidak tertangkap saat itu? Barbora mengajarkan dunia satu pelajaran pahit, bahwa predator tidak selalu datang dengan kekerasan. Kadang mereka datang dengan cerita sedih, suara gemetar, dan wajah yang membuat kita ingin melindungi. Dan mungkin itulah bagian paling menyeramkan dari semuanya. Karena setelah Barbora, tidak ada yang benar-benar bisa yakin siapa yang sedang kita lindungi dan siapa yang sebenarnya sedang mengendalikan. Beberapa tahun kemudian, Hollywood merilis sebuah film tentang seorang anak adopsi yang ternyata bukan anak. Film ini terinspirasi dari kisah ini, bukan adaptasi langsung. Unsur manipulasi dan penyamaran usia sangat mirip. Judulnya The Orphan. Kisah Barbora Shkrlova mengingatkan kita, tidak semua korban adalah yang terlihat paling lemah. Jangan lupa untuk follow channel Panda Reveal dan pantau terus untuk cerita seru lainnya.